Hai, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang event sport tourism futsal. Berikutnya akan dijelaskan oleh Jen. Silakan, Jen. Memasuki pembahasan, yang pertama adalah visi dan misi organisasi perusahaan. Visi organisasi adalah menjadikan perusahaan event organizer yang selalu memberikan ide atau konsep yang kreatif dan juga inovatif dalam setiap event dan menjunjung profesionalisme serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Sedangkan visi organisasi adalah yang pertama memberikan pelayanan atas jasa event organizer dengan konsep yang menarik kepada pelanggan. Yang kedua, memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Yang ketiga, membangun jaringan yang luas dengan partner bisnis. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerja dan juga layanan yang diberikan kepada klien. Yang kelima, selalu memberikan kualitas terbaik dalam penanganan penyelenggaraan event pameran. Yang keenam, membantu klien dalam aspek pemasaran dan juga promosi. Yang ketujuh, memberikan image positif kepada klien melalui event yang diselenggarakan. Yang kedelapan, selalu berusaha mengembangkan diri menjadi lebih kreatif dan juga inovatif. Yang kesembilan adalah membangun tim yang profesional dan juga kreatif untuk menangani event yang dipercayakan kepada event organisasi kami. Terima kasih, Jen. Sekarang saya akan membahas kenapa sport tourism futsal perlu diadakan. Kita tahu bahwa sebagian besar dari kita pastinya menyukai bola. Dari kalangan anak kecil hingga dewasa. Bahkan para bapak-bapak sekalipun rela bergadang seharian hanya demi menonton bola yang ditemani dengan kopi serta rokok. Bola memang menjadi olahraga internasional dari berbagai penjuru dunia. Bola yang saya maksud adalah bukan sepak bola, melainkan futsal. Futsal berbeda dengan sepak bola. Futsal memiliki lapangan yang tidak terlalu lebar, yang dimana memiliki luas 25 meter x 15 meter, memiliki gawang 2 meter x 3 meter, serta memiliki tim setidaknya 5 orang saja. Futsal memang tidak terkenal seperti sepak bola, yang dimana disiarkan di televisi serta ada sebagian pemain yang terkenal karena ketangguhan dan hanya mencetak gol. Futsal banyak diminati oleh banyak orang karena jumlah pemainnya yang hanya berjumlah 5 orang saja, serta lapangan yang dibutuhkan tidak selebar dengan lapangan sepak bola. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus mengadakan sport tourism futsal, karena jumlah pemainnya hanya 5 orang saja, sama seperti sepak bola. Futsal memiliki pemain cadangan yang berjumlah 1 atau 2 orang saja, atau lebih dari pemain tersebut. Lapangan futsal dibuat dengan semen dasar dan cat garis pembatas, sedangkan sepak bola dibuat dengan rumput-rumput sintesis. Sejarah futsal pertama kali ditemukan di Uruguay pada tahun 1930, yang dimana dipopulerkan oleh Carlos Seriani. Karena keunikan dari futsal tersebut, akhirnya menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia, yang pada akhirnya digelarlah futsal internasional pertama kali di California pada tahun 1965. Pada mulanya, Seriani membuat rencana atau strategi untuk memasukkan bola tersebut ke dalam gawang. Tidak lama kemudian, turunlah hujan dan membuat rencana yang telah disusunnya berantakan. Alhasil, itu membuat Seriani menjadi kesal karena lapangan tersebut tergenang oleh air. Pada akhirnya, Seriani memutuskan untuk bermain futsal di dalam ruangan saja. Karena lapangan tersebut sempit, akhirnya ia memutuskan untuk mengurangi jumlah pemain yang tadinya 11 pemain dikurangi menjadi 5 pemain. Jika kita membuka sport tourism futsal, maka pastinya akan banyak sekali peminatnya dan banyak sekali orang-orang yang memakai lapangan tersebut, entah untuk bermain futsal atau hanya sekedar bermain-main saja. Futsal memiliki keunikan tersendiri, di mana lapangan yang tidak terlalu luas membuat penonton bisa melihat ke segala arah. Tidak seperti sepak bola yang memerlukan kamera zoom untuk menangkap siapa yang memiliki bola tersebut. Futsal tidak seperti itu. Futsal adalah olahraga yang sangat sederhana sekali. Jika berbicara tentang keselamatan, pastinya para pemain futsal memerlukan alat yang bernama decker, yang dimana dipasang di dalam kaos kaki agar saat bermain futsal, tulang kering kita tidak bertabrakan dengan benda atau kaki lawan. Pastinya sangat sakit sekali jika tulang kering kita bertabrakan dengan tulang kering kaki lawan. Futsal memerlukan teknik dalam manipulasi bola agar dapat melewati kaki dan bisa mencetak gol. Futsal tersendiri banyak diminati oleh kalangan anak muda seperti itu. Selanjutnya akan diteruskan oleh Immanuel. Silakan Immanuel. Perkenalkan, nama saya Immanuel Octavian Kusnadi. NIM saya 19190207. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis konsep sport tourism yang sesuai dengan daerah kota Tangerang.
Yang pertama, konsep berdasarkan pengaruh kultural wilayah. Futsal Center di Tangerang nantinya mampu mewadahi kegiatan futsal lokal maupun nasional dan tidak menutup kemungkinan dipersiapkan untuk event internasional. Yang kedua, konsep berdasarkan pengaruh fisik wilayah. Kondisi cuaca di kota Tangerang yang tidak menentu menimbulkan pemikiran untuk melindungi pelaku dari cuaca yang kurang baik, dengan penempatan yang vertical shading dan ruang sesuai karakteristiknya. Tujuannya adalah saat hujan atau matahari yang terlalu panas, pelaku tetap dapat terlindungi. Yang ketiga, konsep berdasarkan sasaran pemakai. Sasaran pemakai adalah masyarakat Tangerang dengan berbagai pribadi dan asal daerah. Untuk menarik animo masyarakat, tidak hanya bergantung pada kegiatan yang disajikan saja, namun juga dari bangunannya. Dengan konsep bangunan yang dinamis dan seimbang dituangkan ke dalam citra bangunan. Yang keempat adalah konsep berdasarkan persyaratan pemakai. Kebutuhan organik, fasilitas yang tersedia lengkap, dan memenuhi aspek kenyamanan bagi pengunjung. Dengan food court atau restoran, penghawaan alami yang baik, dan rest area yang hampir tersedia di berbagai titik, kebutuhan sosial konsep publik, semi-publik, dan privasi ditekankan pada bangunan ini. Fungsi publik seperti kafe dan resto, persewaan lapangan, dan lain-lain ditonjolkan dan dikonsepkan tidak terputus. Berada dalam satu garis linier yang saling terhubung sehingga memudahkan orang-orang untuk berpindah-pindah tempat. Sedangkan fungsi semi-publik seperti area utama dan privat, seperti pengelola dan servis dikonsepkan terpisah namun tetap dapat mengamati atau mengawasi keseluruhan kegiatan yang terjadi. Kebutuhan spasial ruang-ruang dikelompokkan ke dalam area-area atau teritori-teritori. Terdapat beberapa area yang menandakan fungsi dan kegiatan yang terjadi di area tersebut, yaitu area kantor pengelola, area stadion, area servis, area utilitas, area komersial, area entrance, dan area parkir. Selanjutnya, karakteristik demografis. Untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen dapat dilakukan dengan cara menganalisis karakteristik demografis penduduk di daerah Tangerang melalui aspek umur, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Karakteristik demografis sendiri merupakan suatu ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan umur, jenis pekerjaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Tentunya dengan karakteristik yang berbeda-beda, membuat strategi komunikasi yang disampaikan akan direspon berbeda-beda oleh setiap masyarakat. Karakteristik demografis berdasarkan umur. Berdasarkan data yang terdapat di diagram statistik kependudukan Kota Tangerang, usia yang paling banyak berada pada kelompok usia 5-9 tahun, dan menurut Depkes RI 2009, masih dalam kategori umur anak-anak dan tahapan menjalani pendidikan dasar. Dan seperti yang kita ketahui, di dalam sekolah-sekolah kata ekstrakurikuler bukanlah hal yang asing untuk didengar, terutama ekstrakurikuler futsal. Futsal sendiri menargetkan pasar dari kalangan remaja sampai dewasa, atau 15-20 tahun. Tetapi pada kenyataannya, futsal sendiri dapat dimainkan oleh anak-anak di usia 4 tahun ke atas. Selanjutnya, karakteristik demografis berdasarkan pendapatan. Melalui diagram yang telah ada di makalah, kita dapat membagi pasar berdasarkan pendapatan yang dihasilkan pada kegiatan futsal. Orang yang tidak berpenghasilan juga dapat dijadikan target dikarenakan futsal sendiri tidak harus menggunakan alat tertentu yang harus dimiliki. Seperti bola sendiri hanya diperlukan satu dalam setiap permainan dan dapat digunakan secara berulang-ulang sehingga menghemat biaya. Dan untuk menyewa lapangan sendiri memiliki variasi harga yang dari yang mahal sampai yang murah berdasarkan jumlah pemain atau lama waktu penyewaan. Dan tempat penyewaan dapat dibagi atau di-sharing bersama-sama dengan tim yang bermain sehingga biaya yang dikeluarkan lebih ringan. Pelajar sendiri merupakan salah satu konsumen dengan melalui pembiayaan dari orang tua. Selanjutnya, karakteristik demografis berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan grafik di atas,
yang berada di Makalah, kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh lulusan SMA yaitu sebanyak 26,73%. Berdasarkan tingkat pendidikan, banyak seseorang mengenal futsal dikarenakan pelajaran olahraga di sekolah dan dari teman-teman sekitar. Futsal sendiri merupakan salah jenis olahraga yang dapat dimainkan oleh siapa saja, tidak terbatas pendidikan. Dan dengan permainan futsal sendiri, kita dapat menikmati hobi serta hidup sehat dalam bidang olahraga, terutama di bidang sepak bola, dan dapat disalurkan meskipun dari kalangan pendapatan rendah dan tingkat pendidikan apapun. Baik, selanjutnya adalah analisis marketing mix. Yang pertama ada price atau harga. Panitia pelaksanaan menetapkan harga pendaftaran bagi tim futsal sebesar 250.000 untuk satu tim tersebut. Dan panitia menetapkan harga tiket masuk sebesar 15.000 untuk bisa menyaksikan langsung pertandingan futsal di Tangerang. Dengan total kapasitas peserta mencapai 3.000 orang. Dengan harga yang murah, diharapkan pengunjung akan tertarik dan juga menyukai jenis kegiatan sport tourism yang dilakukan. Dan pemungutan tiket ini dilakukan dengan tujuan penambahan pendapatan dan pengeluaran yang sudah dilakukan dari pembuatan event ini. Serta pembayaran ini pula akan turut diberikan kepada pemerintah Kota Tangerang untuk membantu mengembangkan destinasi dan mengembangkan sport tourism di Tangerang. Selanjutnya ada place atau tempat. Pemilihan tempat yang berlokasi di Tangerang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memperkenalkan kepada masyarakat sekitar berperannya sport tourism dalam peningkatan ekonomi daerah maupun masyarakat sekitar. Pemilihan lokasi dan tempat penyelenggaraan acara juga sudah dipertimbangkan baik dalam akses menuju lokasi, tempat parkir, keamanan tempat acara, tempat kegiatan untuk event ini akan berada di Gor Cipondoh Tangerang dengan kapasitas 3.000 orang. Selanjutnya adalah metode promosi yang digunakan dalam event. Yang pertama adalah memanfaatkan perkembangan media sosial. Dalam event kali ini, kami memanfaatkan perkembangan media sosial yang semakin pesat dan luas mencakup negara lain. Dalam mempromosikan event ini, panitia event akan membuat website dan akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok khusus untuk mempromosikan event tersebut. Konten yang akan dibuat untuk diposting di media sosial juga akan dibuat semenarik mungkin agar informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan benar. Selanjutnya, membuat website tersendiri. Panitia akan membuat website untuk acara sport tourism tersebut karena dengan membuat website, pengunjung dapat dengan mudah menemukan informasi tentang event yang sedang kita buat. Selanjutnya adalah mempromosikan di lokasi strategis. Selanjutnya, promosi ini bisa dilakukan dengan membuat spanduk besar yang menarik dan berisi informasi terkait event tersebut seperti tanggal acara, tempat acara diadakan, harga untuk mengikuti acara, serta akun media sosial maupun kontak person yang dapat dihubungi. Pencetakan dan peletakan spanduk di tempat strategis akan mudah dilihat orang. Selain itu juga, promosi yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi lokasi-lokasi strategis dan memasarkan acara dengan membagikan brosur atau membuat stand yang dapat dikunjungi oleh banyak orang. Selanjutnya yang terakhir adalah bekerja sama dengan pihak lain. Promosi ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan beberapa influencer maupun content creator untuk membantu mempromosikan event tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denaldi. Terima kasih Jay, nama saya Denaldi Lasiman dengan NIM 19190202. Materi selanjutnya pada marketing mix yaitu adalah people. People adalah beberapa karyawan dalam sebuah event yang membantu mewujudkan serta mengoperasikan lancar atau tidaknya suatu event. Karyawan pada sebuah event memiliki tugasnya masing-masing, yang tugasnya sudah kami bagikan menjadi beberapa divisi, yaitu yang pertama adalah produser. Dia yang bertanggung jawab dalam menghadapi klien, serta menjamin lancarnya operasional event. Tugasnya seorang produser kita bisa sebutkan sebagai berikut. Dia merencanakan acara, menjadwalkan acara, mengkoordinir dan mengontrol kinerja karyawan, dan mengatasi serta mengevaluasi acara. Dapat dibilang bahwa produser berperan sangat penting dalam sebuah event. Yang kedua adalah General Affairs. Tugasnya tidak kalah penting dari seorang produser,
karena dialah yang memegang administrasi teknis atau non-teknis dalam sebuah acara. Dia juga yang mencatat seluruh perlengkapan serta kesiapan dari fasilitas yang dibutuhkan event tersebut agar dapat berjalan lancar acaranya. Ketika kita memiliki bagian finance atau finansial, dari namanya kita tahu bahwa divisi ini bertanggung jawab atas seluruh masalah keuangan yang ada dan terjadi dalam event tersebut. Selain itu, finance juga menyusun laporan, menghitung anggaran yang dibutuhkan oleh event agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Yang keempat, kita mempunyai divisi traffic, atau kita bisa sebut sebagai humas. Dia memiliki tugas untuk menyebarkan informasi dan data kepada karyawan dan pelaksana event yang menyangkut tentang acara. Yang terakhir, kita memiliki divisi produk. Mereka memiliki peran dalam membuat desain dan fasilitas peralatan yang dibutuhkan event. Mereka juga mempersiapkan dan mengontrol venue dan juga lapangan. Produk utama kami yang kami tawarkan merupakan sebuah ajang kompetisi olahraga futsal remaja yang berlangsung pada awal bulan Juli 2022. Kompetisi ini akan dibagi menjadi 2 kategori yang memiliki maksimum okupansi yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan, yaitu kategori sekolah dengan okupansi 12 tim dan umum dengan okupansi 10 tim. Tim akan berkompetisi untuk meraih juara 1, dan di pertengahan kompetisi kami akan mengundang tamu spesial atlet Timnas Futsal Indonesia yang akan meramaikan event dan juga memberikan kesempatan para penonton untuk mendapatkan kenangan, ilmu, dan door prize bersama guest star kami. Selanjutnya ada packaging yang berbentuk poster. Ini kami buat dengan makna tersirat, yaitu poster ini menunjukkan kebebasan dan memberikan kesempatan bagi para pemain untuk mengekspresikan hobi dan talentanya kepada diri sendiri atau orang lain dengan catatan secara adil dan sportif. Dan pada tahun lalu mereka tidak dapat melakukannya karena tahun 2021 bukanlah tahun yang menyenangkan akibat dari pandemi yang menyegel aktivitas kesukaan kami. Maka dari itu kami memberikan wadah kepada mereka untuk mendapatkan kesempatan yang tidak mereka dapatkan pada tahun lalu. Dengan harapan event ini dapat menjadi pijakan langkah ke depan mereka yang ingin sukses melalui jalur olahraga futsal. Terakhir, kami mempunyai proses, yaitu bentuk dan upaya kami dalam menyelenggarakan event ini dalam bentuk sebuah tabel terstruktur. Dapat dilihat bahwa tabel ini berisikan semua jadwal dan proses kami dalam membentuk usaha dan melancarkan event kami. Materi selanjutnya akan dilanjuti oleh Cynthia. Sponsor kegiatan dalam event sport tourism. Sponsor merupakan salah satu bentuk dukungan atas event atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk uang atau peminjaman aset. Dengan adanya sponsorship, tentunya akan meningkatkan nilai dari suatu merek tertentu, dan biasanya setiap perusahaan memiliki target khalayak dan penguatan citra merek. Berikut sponsorship package yang kami tawarkan dengan keterangan, yaitu Gold Sponsor membiayai 75% acara, Silver Sponsor membiayai 50% acara, dan yang terakhir ada Bronze Sponsor membiayai 30% acara. Dan benefit yang akan diterima oleh sponsor adalah mendapat undangan khusus untuk orang perwakilan dari pihak sponsor. Logo perusahaan sponsor akan tercetak di 5 buah baliho berukuran 6x4 meter. Logo perusahaan sponsor akan selalu terpampang di seluruh media sosial event kami, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Logo perusahaan sponsor akan tercetak di seluruh merchandise event kami. Logo perusahaan sponsor akan tercetak di poster berukuran A3. Logo perusahaan sponsor akan tercetak di spanduk berukuran 6x2 meter. Logo sponsor akan tercetak di ID card panitia acara. Ucapan terima kasih pada saat pembukaan, break, dan penutupan acara. Logo perusahaan sponsor akan dimuat dalam seluruh kegiatan kampanye di media sosial dan media cetak, serta 1 buah stand gratis. Dengan ada sponsorship, diharapkan dapat membangun hubungan dengan berdasarkan pada semangat kebersamaan yang mengarah pada kepercayaan merek dan produk, sehingga menghasilkan peningkatan penjualan. Dan pada event sport tourism terdapat beberapa perusahaan yang bersedia mensponsori event yang kami rencanakan, antara lain yaitu PT Dua Kelinci, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Di Jarum, Bakri Group, Extra Jos, Pertamina Persero,
PT Sintar Sosro, Dunhill Bantul Group, Bank Mandiri, PT Coca-Cola Indonesia, dan Garuda Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para grup yang telah bersedia untuk mensponsori acara kami. Dan sekian video singkat dari kelompok kami. Terima kasih.